Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi manajemen. Yang pertama itu, kita harus tahu apa itu manajemen. Manajemen itu adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Tapi secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu management, yang artinya seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah mencapai tujuan sesuai perencanaan, sedangkan efisien adalah melaksanakan pekerjaan dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai dengan jadwal. Dalam buku karya Tehani Handoko, manajemen disebutkan ada 3 alasan utama mengapa manajemen diperlukan. Yang pertama, manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai. Yang kedua, manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Mengacu pada pengertian manajemen di atas, terdapat 5 fungsi utama manajemen dalam bisnis. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Seorang manajer yang mengelola manajemen dalam perusahaan atau bisnis akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjuti dalam bisnis. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen dalam bisnis yang kedua ini adalah sebagai pengorganisasian dengan membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada penempatan atau staffing. Mirip dengan organizing, namun penggunaan lebih luas bila organisasi lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka staffing lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah organisasi. Yang keempat ada fungsi pengarahan atau directing. Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan jikalau terjadi masalah atau jika apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Materi terakhir yaitu unsur-unsur manajemen. Berikut ini adalah unsur-unsur manajemen sebagai berikut. Yang pertama, ada manusia atau human. Faktor yang paling menentukan dalam manajemen adalah manusia. Dalam praktiknya, manusialah yang membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila tidak terdapat unsur manusia di dalamnya. Yang kedua, uang atau money. Uang merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam suatu perusahaan. Unsur uang dapat menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaan yang diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga, ada material atau bahan.
Bahan ini terdiri dari raw material, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Unsur material merupakan faktor penting dalam usaha, karena hasil yang baik bisa dicapai bila terdapat material yang baik. Yang keempat, mesin atau machines. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, metode. Proses pelaksanaan kerja hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Yang terakhir, ada pasar atau market. Proses pemasaran produk merupakan unsur manajemen yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Jika tidak ada pemasaran, maka barang tidak akan laku. Nah, itulah sedikit materi tentang ekonomi manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.